Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Leti Paratan dengan NIM 200240601 dari kelas 2B Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komputer. Yang pertama itu pengertian komputer. Komputer berasal dari kata Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantuan. Tetapi kata ini kemudian dipindahkan kepala mesin itu sendiri. Sejarah komputer. Sejarah komputer itu berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Nah, secara garis besar, perkembangan komputer terbagi menjadi 4 generasi. Kemudian generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam keadaan akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Itu tadi generasi pertama. Kemudian generasi yang kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum pada tahun 1953. IMB memulai bisnis komputernya dengan merilis IMB 650 dan IMB 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Kemudian generasi yang ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer lainnya. Komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module diganti equipment digital equipment comparison menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IMB dengan komputer PDP dan faxnya. Kemudian komputer ini membawa ke pengembangan sistem yang berpengaruh. Kemudian generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Kemudian dampak negatif dan dampak dari pengguna positif dan dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan komputer di era milenial. Jadi di sini juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dari dampak positifnya, yang pertama mengubah proses pembelajaran konvensional. Yang kedua dapat mengefisienkan proses belajar online. Yang ketiga, paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Peluang bisnis.
Kemudian peluang bisnis dapat memudahkan dua pihak atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Kemudian yang terakhir, memudahkan transaksi perbankan dilakukan lewat teknologi saat ini. Nah, itu tadi dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya. Yang pertama, penggunaan yang salah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti pembajakan software. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan secara online seperti penipuan online, pornografi dan perjudian online. Yang ketiga, membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Kemudian yang masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Kemudian yang terakhir itu tips untuk menghindari atau meminimalisir dampak negatif dari penggunaan komputer. Pertama, melakukan browsing secara tidak berlebihan, memasang filter untuk memblok situs yang berdampak negatif, memasang antivirus untuk memblok virus dari internet agar tidak menyerang komputer kita, membatasi waktu online, luangkan waktu dengan orang dekat, gunakan sosmed atau komputer dengan bijak, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Kemudian perbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Kemudian perlunya mengatur waktu untuk berada di depan komputer dan televisi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.